yang bisa diambil dipisahkan dari tulang mungkin sekitar 700 sampai 800 kilogram. Nah, nanti ditimbang tuh semua totalnya. Misalnya totalnya tadi dengan tulang menjadi ini misal 900. Nah, 900. Pembahasan apa kita ini? Saya izin Gurunda. Sebenarnya sih pengen nunggu Gurunda datang biar yang nonton banyak. Intinya saya memotivasi semua umat Islam besok jangan cuma nonton, terutama yang laki-laki, bergabung dengan panitia kurban agar menjadi motivasi makin dekat kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah, makin bertambah-tambah niatnya. Kalau belum bisa tahun ini, insya Allah tahun depan. Kalaupun tidak bisa juga, dipaksakan minimal sekali dalam seumur hidup, minimal 1 ekor kambing. Sebab kita kan beli HP 5 juta, 10 juta nggak mikir. Terus kemudian yang kedua, saya bergabung dengan Juleha, juru sembelih halal, belajar fikih sembelihan, belajar teknik dan sebagainya. Di Makassar juga ada tuh Gurunda, saya pernah dengar Juleha cabang Makassar. Jadi sangat bagus itu menghidupi sunnah Nabi, bagaimana sembelihan halal dan bil khusus untuk hewan kurban. Tadi sebenarnya nunggu tapi karena udah naik duluan ya udah saya cerita gitu Gurunda. Thank you standby. Masya Allah, iya luar biasa ilmunya ya guru kita Ustadz Unggul, Masya Allah. Ya mudah-mudahan paling tidak dulu kan kita kurban tuh dari sejak kita kecil kan ya. Bahkan dari sejak 1400 tahun silam umat Islam itu udah berkurban. Tetapi jarang di antara kita yang bisa memaknai lebih jauh seperti sekarang kita memaknainya tentang kurban ini setelah kita berhadapan dengan teman-teman Oten. Barulah kita benar-benar memahami bahwa ada di antara mereka nih yang mengatakan bahwasanya umat Islam itu berkurban seperti yang sekarang itu cuman karena ikut-ikutan doang. Ya kalau dikatakan ikut-ikutan ya memang kita ikut terhadap milah Abraham kan gitu. Jadi makna pengorbanan kita sama seperti Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Hanya saja kita diuji dengan banyaknya harta yang kita punya. Apakah kita ridho, ikhlas mempersembahkan kurban sebagaimana Nabi Ibrahim. Jangankan sapi, jangankan kambing, anaknya pun dipersembahkan demi cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Nah kan ada perintah, washolli li rabbika wanhar, artinya berkurbanlah. Nah, itu sama posisinya dengan Nabi Ibrahim. Hanya saja kita diperintah berkurban hewan. Kalau Nabi Ibrahim kan anaknya. Jadi apa yang diajarkan dari Idul Adha ini banyak hal. Kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet perbandingan agama, di Yesaya 60 misalnya, itu kan ada nubuatan bagaimana keturunan dari Kedar itu mempersembahkan domba, keluarga dan keturunan Nebayot juga mempersembahkan kurban untuk mesbah Elohim. Ya, artinya bahwa penggenapan itu terjadi melalui agama Islam. Nah, itu banyak hal lah yang menjadi hikmah yang ada setelah kita memahami perbandingan agama ini. Rupa-rupanya yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan Kejadian 12 itu hanya ada di Islam. Hanya Islam yang bisa membuktikan bahwa pemberkatan terhadap bumi ini itu disebabkan oleh karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan tentang Islam, sehingga pengikut keturunannya itu baginda Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan milah Ibrahim ini sehingga dunia diberkati oleh Allah. Untuk itu teman-teman sekalian, ya tahun depan mungkin yang bisa
untuk berkurban tahun ini belum bisa, insya Allah akan terrealisasi sebagaimana Nabi Ibrahim, anak semata wayang diminta oleh Allah, diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita mampu, kita sanggup berkurban, masa kita enggak berkurban? Nabi Ibrahim aja anak manusia loh, anak kandungnya, anak semata wayang, rela, ikhlas demi ketaatannya kepada Allah. Masa kita binatang kita nggak bisa? Sekira begitu. Guruku Ustadz Tunggul, Masya Allah, saya jadi bangga satu komal dengan beliau. Silakan rekan-rekan sekalian, Masya Allah. Silakan teman-teman. Deng, Iya. Bang Lanjut, Handi. Bang Handi silakan. Apa nih? Jadi atau masih ini ya? Jadi hikmah berkurban itu Gurunda sangat ini ya, kalau kita kembali ke cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim ya, Masya Allah. Mohon maaf host, tuan-tuan guru, puan guru, untuk supaya ada slot kosong, barangkali mau berdiskusi dengan saudara-saudari kita yang Kristen, saya nggak apa-apa turun di bawah menyimak. Jadi kalau ada yang minta dari kekristenan, saya diturunkan aja nggak apa-apa. Thank you. Silakan Bang Wan, mungkin ada ingin disampaikan Ustadz Dio, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya secara pribadi Bang Zuma, sahabat semua, ingin mengucapkan mohon maaf zahir batin kalau mungkin selama ini ada tersilap atau mungkin ada biar saya Bang. Masya Allah, nggak apa-apa. Pada gitu Wajo, lanjut. lanjut. Saya minta maaf lah dengan Bang Zuma dan sahabat-sahabat API. Mungkin selama ini ada terkasar dalam bahasa atau perbuatan. Saya secara pribadi membuka telapak tangan memohon maaf kepada sahabat-sahabat semua. Jadi mohon maaf zahir batin kepada semua sahabat-sahabat apa semua. Insya Allah Bang Zuma tahun hadapan 2 ya. Masya Allah, luar biasa. Amin. Iya semua. Amin. Sekian saya. Teruskan Bunda. Masya Allah ya, berkah barokah ya Bang Wan. Jadi gitu ya teman-teman, kalau jangan menunggu harta kita berlebih baru ada niatan berkurban. Enggak. Kita harus berupaya teman-teman. Betul kata Ustadz Unggul tadi ya, beli HP yang sekian juta bisa. Kurban cuma sekian juta berat. Karena memang nggak ada diniatkan, tapi coba kalian berniat. Walaupun ini loh, aku ini saking maunya berkurban itu, ku cicil tiap tahun, tiap bulan, 250 sampai ke penghujung akan ini masuk Idul Adha, udah selesai. Ya akhirnya apa? Bisa ikut berkurban. Iya bisa Gurunda, asal ada niat Gurunda. Alhamdulillah. Niatlah yang harus kita besarkan. Gitu kali ya teman-teman. Bang Hadi silakan. Bang Hadi ini kalau moderator jago dia. Bang Arif, apa nih acara selanjutnya? Bang Arif tidur. Ustadz Arif? Bang Arif tidur kamu. Ada Gurunda, ada. Nah, apa nih selanjutnya Bang Wan? Bang Hadi? Mungkin masih ada gajian? Oten kali. Ada Oten barangkali yang mau berdiskusi. Diskusi ya? Kita atau apa gitu. Tapi kalau ada Oten, saya diturunkan aja host, nggak apa-apa, menyimak di bawah. Saya saja. Masa Ustadz kita diturunkan? Jangan, nggak apa-apa. Gak apa-apa Bunda Nora, gak apa-apa. Biarlah sini Bunda Nora. Ya? Biarlah Bunda Nora sini. Gimana Gurunda, karena malam ini Biarlah sini. malam ini ya, malam Idul Kurban. Siap. Mungkin Gurunda bisa mengawali dengan takbir dulu Gurunda.
Ya, jangan saya. Jangan saya. Jangan. Ustaz Dio, Pak Iya, Ketum. Ustaz Dio. Saya baru-baru takbir 1 jam lebih. Bang Dio lagi di mobil, masih di mobil bang? Aku parkir di rumah sakit. Aku lupa ternyata ini masih ganjil genap. Daripada kena 500.000, mending aku parkir 5.000. Iya oke. Ya. Jadi aku masuk di rumah sakit Tebet ini, entah apa-apa, pokoknya bisa parkir dulu lah. Ustaz Tahta. Ustaz, monitor. Mama Permintaan di bawah monitor. katanya Gurunda aja tuh. Permintaan di bawah. Bisa kita ini banyak bisa. bapak-bapak bapak-bapak ini ustadz-ustadz kita nih boleh. Ayolah. Masya Allah, berkah barokah. Itu udah datang Paus takbirnya tuh. Iya Gurunda, kalau suara saya kan cempreng gak enak. Gurunda aja memandu takbir. Bang Wan. Nanti kalau nggak ada diskusi dengan Oten, mohon tausiahnya Gurunda kaitan dengan Idul Adha ini. Thank you Gurunda. Masya Allah. Allah. Iya Gerenda. Makasih. Ini kenapa nggak mau berhenti nih ininya? Pausnya. Itu menyuruh abang itu takbir dulu itu bang. Hujan hiu, Masya Hujan Allah. Inilah ya, Aus. saudara kita. Paus. Sedikit aja bang. Itu banyak yang minta bang Zuma dong, Gurunda Zuma dong. Nah itu. Baik, kita takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Yang lain ayo. Mana suratnya? Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hasanal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Dinda dia mungkin bisa dilanjutkan. Ya kandaku. Atau bang? Iya. Fadal. Izin. Ini ada noise di mana ya? Di saya kah? Kayaknya iya, Gurunda. Di Bangwan. Izin menyampaikan Kanda ada Siap. satu ayat dalam Al-Quran, dan itu nanti rentetannya sampai 6 ayat berikutnya, di mana subhanallah syariat ibadah haji, demikian pula syariat kurban itu benar-benar dari ajaran Islam. Kenapa? Ternyata ibadah haji ini, demikian pula syariat penyembelihan, itu adalah ibadah atau syariat yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala dari kisah dan nubuah yang didoakan oleh
nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Jadi 127 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya membangun Ka'bah, fondasi Ka'bah. Setelah itu mereka berdoa. Nah, apa doanya teman-teman? Subhanallah, ini luar biasa sekali. Dan ini bantahan dan jawaban telak bagi teman-teman Kristen ya, yang selalu memframing bahwa Islam itu agama belakangan. Inilah Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya berdoa setelah mereka selesai membangun pondasi Ka'bah, Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, Tuhan, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang muslim. Dua orang yang muslim, yakni yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikan anak cucu kami. Nah, ini nanti akan ada rentetannya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dari Yakub ini muncul 12 suku Israel. Kemudian nanti dari Ismail ini muncul Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga anak keturunan kami yang juga muslim, umat yang muslim, umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, dan tunjukkan manasik haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah ancam, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiyaha nafsah. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri, yaitu agama Islam. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah pilih dia di dunia, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang soleh. Kenapa dia dikatakan orang soleh, orang yang taat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Karena mereka mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan dia, idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya mengatakan, wahai Ibrahim, aslim, berislamlah engkau, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka dia berkata, aku berislam, aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Nggak sampai di situ, dilanjutkan di ayat 132-nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ibrahim wasiatkan kepada anak cucunya dan kepada Yakub, wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pilih agama ini untuk kalian. Dalam bahasa Arab itu ada namanya alif lam lil ma'hud. Jadi ad-din di situ diikat dengan ayat sebelumnya, yaitu agama yang dibawa Nabi Ibrahim, agama Islam, agama berserah diri kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, baru nanti di ayat 133-nya pamungkasnya di situ. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika kematian sudah menghampiri Yakub? Teman-teman tahu kenapa Yakub disebutkan secara spesifik di sini? Karena dari Yakub inilah nanti akan ketahuan bahwa orang-orang sebelum datangnya Islam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam.
Jadi Yakub ini kata dalam hadis yang panjang disebutkan, Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Ama ta'lamuna anna Yakub, ama ta'lamuna anna Israila huwa Yakub?" Apakah kalian tahu bahwa Israel itu nama lainnya adalah Yakub? Nah, ketika Yakub ini diambang kematiannya, teman-teman, dia berkata kepada anak cucunya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Nah, anak cucu Yakub alias Bani Israel berkata kepada bapak mereka, "Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak." Tuhan yang bagaimana, teman-teman? Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah yang sering kita dengarkan, teman-teman, dari Komal, Bang Zuma, guru kita, kakanda kita, abang kita, orang tua kita. Ini yang sering diulang-ulangi. Intisarinya di situ. Jadi ternyata seluruh para nabi dan rasul itu agama mereka adalah agama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Jadi agama Ishak ambil agama nenek moyangnya, bapaknya Ismail, Yakub ambil agama nenek moyangnya yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak mengikuti agama bapaknya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu teman-teman, luar biasa. Makanya alhamdulillah ya, banyak sekali kita dapatkan pelajaran-pelajaran penting dari komparasi pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran dan menguatkan bahwa ajaran yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hari ini kita lestarikan, hari ini kita kampanyekan demi untuk menjaga anak cucu kita dari pemurtadan orang-orang yang pencampur adukkan ketuhanan yang sesungguhnya dengan ketuhanan atau agama pagan yang dibawa oleh orang-orang di luar agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena aku izin, aku diusir. Harus izin teman-teman semua. Jazakumullah khairan, nanti balik lagi. Masya Allah ya, kajian yang singkat. Makasih Ustadz Pak Ketum. Bang Handi ini dari tadi tidur kah, Deng? Bang Handi. Ini permintaannya. Apakah kita naikkan aja Oten ya Gurunda ya, biar ada diskusi. Ini ada Oten kayaknya nih. Tapi Kalau dibutuhkan slot lagi, saya diturunkan apa Bunda? gitu ya. Saya lagi Gimana beresin ini. Bang Handi? Siapa tahu kabur sapinya ini, saya lagi ikat kakinya satu tadi ngamuk. Saya lagi di kandang ini. Panitia kurban kita, iya. Iya. Jangan kita Enak dekat-dekat di kamar. Gue di luar ini di masjid. Iya Itu toh. loh. Ustadz izin menurunkan ya Ustadzku. Iya, nggak apa-apa Bunda, saya menyimak di bawah ya. Mohon maaf, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadzku. Nah. Berarti besok itu bagi-bagi. Oh, sudah ada di atas Putrajaya. Putrajaya, selamat malam saudara. Kristen. Kristen Putrajaya. Kristen apa? Ya, Putrajaya Kristen, Putrajaya. Selamat malam Putrajaya. Boleh silakan. Putrajaya. 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 Putrajaya, saya turunkan Putrajaya. Oh, minta naik. Jangan dia panitia kurban. Oten dia Bunda. Jelas kita itu kurbannya hewan, bukan yang lain. Hewan yang dikorbankan, bukan korban perasaan sama korban yang aneh-aneh itu loh.
Gitu ya. Iya dong, hewan. Itu pun juga hewan yang harus sehat. But Dengan namanya but. dengan cara-cara yang bijak. Izin menyapa, Deng. But. Iya. Anto, Kristen, saudara Muslim apa Kristen? But. Nah, pamito namamu but lagi. But. Kristen atau Muslim? Pencet dia ini. Yang kedua, hewan itu sebelum disembelih bukan diarak dulu. Gitu ya. Udah lama gitu dirawat, dikasih makan gitu. Bukan disiksa dulu. Baru dikorbankan nggak boleh. Paham ya Bunda Ramaya? Nggak boleh diarak, nggak boleh disiksa. Jangan diludahi juga toh, jangan diludahi. Nggak boleh dipaku gitu loh, nggak boleh menyakiti gitu loh. Apalagi diludahi kok dong. Mau dimakan baru diludahi. Nggak boleh lah itu. Mana mini oten? Kayaknya. Ada yang So tahu lu. marah dulu. Soala gogo Kristen? Soala gogo? Iya. Iya. Mantap Bang. Silakan Bang. Diskusi sama guru kami. Silakan. Apa temanya ini? Kurban hewan atau kurban manusia gitu loh. Ah iya itu mantap. Maksudnya kurban hewan gimana? Kamu mengorbankan apa? Silakan jelaskan. Mengorbankan apa? Nggak mengorbankan apa-apa. Yesus di tiang salib nggak berkorban. Nggak korban dia, bukan korban dia. Kenapa? Ngomong apa sih? Yesus di tiang salib itu korban atau bukan? Oh bukan, itu kasih karunia Tuhan, bukan korban. Lanjut Bang Juma, masuk nih barang. Coba, ini kalian ini berkorban atas dasar apa coba? Mengikuti milah Abraham. Milah siapa? Nabi Milah siapa? Nabi Ibrahim atau Abraham. Abraham mengkorbankan siapa? Mengorbankan anak tunggal tapi diganti oleh pencipta langit dan bumi dengan Anak tunggalnya binatang itu dan siapa? hewan. Anak tunggal anak sematawayang. Ya siapa? Jangan ke situ Bang, jangan ke situ. Loh, Ini kita kenapa berbicara takut? berbicara mengenai Kan berbicara berkorban nih. Kamu mengatakan Iya. berkorban itu karena milah. Iya. Lalu saya tanya, yang dikorbankan Abraham itu siapa? Dikorbankan Abraham itu binatang. Binatang. Iya. Berarti Abraham yang lain ini, yang kau percaya ini. Terus yang dikorbankan Abraham apa? Manusia atau binatang? Menurut Taurat, Nah, yang dikorban itu pertama anaknya yang namanya Ishak. Lalu Tuhan melarangnya karena dia melihat Nggak Abraham ada. ini Nggak setia. ada. Karena kesetiaannya mengorbankan anaknya Ishak. Nggak ada Lalu Nabi dia Ibrahim. memberikan Nggak ada. suatu domba, diberikan di sama-sama Nggak ada. itulah kamu sembelih katanya. Nggak ada Lalu Abraham kamu- mengorbankan anaknya, nggak ada. Lalu kalian ini Pasti ini orang ini. Gantian, Joka gantian. Nggak ada Abraham mengorbankan anaknya, nggak ada. Itu cuman diuji. oh berarti yang kalian imanin ini Ibrahim yang lain ini, Abraham yang lain ini. Kejadian Bukan dari dua-dua. Taurat ini. Kejadian dua-dua dia hanya diuji. Nabi Tidak tanya Abraham itu. Yang pertama diujinya itu siapa? ya, kami pun mengakui kalau dia ujian memang. Anak Nabi yang Ibrahim. mana yang diuji? Astagfirullahaladzim. Menseret. Tak ada hubungannya sebenarnya Kristen dengan Abraham itu. Abraham dengan Kristen itu tidak ada hubungannya. Karena Kristen ini hanya membenci ajaran Abraham itu. Satu-satunya agama yang sangat membenci Nabi Ibrahim itu agama Anda. Semua pola keagamaan yang diajarkan oleh Abraham itu dibenci mati-matian oleh agama Anda. Termasuk satu Tuhan, sunat, dan juga korban hewan.
Nabi Abraham tidak pernah mengorbankan anaknya, nggak pernah. Diuji oleh Allah untuk diminta mempersembahkan anaknya. Iya, tapi Nabi Abraham tidak mengorbankan anaknya, cuman menjalankan ujian itu dan Allah menggantikannya dengan hewan, dengan binatang. Gitu. Jadi Nabi Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim ikut. Tapi ketika dia ingin menyembelih anaknya, seketika Allah menggantikannya dengan binatang. Jadi yang tadinya manusia diganti dengan binatang. Kalau di Kristen beda, yang tadinya binatang diganti menjadi manusia, bahkan Tuhan. Inilah keanehan yang terjadi. Iya, silakan. Silakan Putra Jaya dibuka menu-nya. Syukron Pak Haji Ferry. Putra Jaya dibuka menu-nya. Bang Arif, izin. Iya. Izin abangku, Iya Ustaz Dio. izin abangku, guru kita aja yang dibesarin, saya di bawah aja, jangan. Enggak apa-apa deh, enggak masalah deh, enggak masalah sih, enggak apa-apa. Ya, Enggak kecuali masalah. nanti Sekali-kali. konten harus open cam ya. Ya, sekali-kali rame-rame. Sekali-kali rame-rame gitu kan. Siapkan aku. Putra. Putra Oh, Syukron Pak Haji Ferry. minta naik baru. Berdosa, hanya sekali berkorban aja, yaitu Yesus korban di tiang salib menebus dosa. Itu perbedaannya, Sadio. Sembelih hewan, wafadainahu bidzibhin azim, baru di ayat di surah As-Saffat itu ayat 112-nya baru disebutkan wabasyarnahu bi Ishaq, dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak. Jadi waktu itu Ishak belum ada. Nah, Nabi Ishak alaihissalam itu belakangan baru ada. Keren, mantap Bang Zuma tadi, Masya Allah. Pemaparannya pas. Ya, kalau ada gerunda dicoba lagi ya. Ya, moderator ini Naikkan aja. Ada permintaan. Ya, permintaan banyak di sini. Sambil lalu ke layar teman-teman.
layar posting ulang teman-teman yuk. Sambil nunggu Gurunda aktif lagi. Bila mungkin, oh ini. Udah aku tarik. Jaringan saya. Iya. Aman. Bunda Nora, pinjam kursinya dulu Bunda Nora ya. Saya diturunkan aja, saya di bawahnya. Ya, Aku aja yang dibawa. gak apa-apa lah Bang Andi. Oi, Haji, naik Pak Haji. Pak Haji Ferry, waduh.